selamat pagi pemirsa yang di rumah dan juga penonton yang di studio. Ketemu lagi dengan kita berdua, saya Bayu Oktara dan Novita Enji. Tentunya di program yang selalu memberikan informasi seputar keuangan. Apalagi kalau bukan di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Baik, acara Gaya Hidup Masa Depan ini kan sudah ratusan episode ya. Dan kita tuh sudah memberikan kepada masyarakat tuh banyak sekali tentang financial literacy, ya kan? Kita tuh pengen tahu deh sebenarnya masyarakat yang menyaksikan kita nih ya, mereka tuh sudah benar-benar melek secara financial nggak sih? Mereka paham nggak sih apa yang sudah kita sampaikan? Dan mereka tuh mempraktekkan nggak sih ilmu-ilmu yang kita berikan selama ini? Pertanyaan yang gampang aja dulu deh buat pemirsa ya, buat Anda semuanya ya. Bagaimana cara Anda menghabiskan gaji Anda dalam sebulan? Waduh, kalau saya sih tahu jawabannya. Nah, saya juga tahu cara menghabiskan gaji saya juga tahu cara menghabiskan gaji orang. Gaji suami kan? Iya betul, maksud saya itu. Nah mendingan kita lihat aja yuk pendapat masyarakat. Karena masih muda ya paling saya belum terlalu pikir yang lain-lain. Paling kebutuhan sehari-hari, terus ya nongkrong, makan, jalan, trip ke beberapa kota sih, lebih traveling gitu. Paling buat jalan-jalan ya, buat nongkrong sama temen gitu biasanya juga kan kalau pas gajian tuh. Terus kebutuhan aksesoris mobil lah, itu aja. Sisanya baru ditabung gitu, kalau nggak ada ya enggak gitu. Biasa buat beli baju atau beli ganti-ganti mainan anak-anak, handphone dan sebagainya. Oh, jadi seperti itu ya Enji ya. Jadi banyak yang udah tahu, banyak yang udah ngerti, tapi kadang-kadang masih belum tahu cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mana wants, mana needs. Bener. Coba-coba siapa yang di sini? Kalau saya nggak tahu cara menghabiskan gaji saya nih. Sebentar. Ini Bintang tamunya udah nggak sabar. masuk aja. Saya nggak tahu gimana cara ngabisin gaji saya. Waduh luar biasa, coba-coba. Gimana? Emang kenapa nggak Karena taunya tuh? Cuman taunya dapat report aja, udah ditransfer ya gitu kan. Oke. Tapi habisnya nggak tahu, soalnya siapa yang ngabisin itu jadi pertanyaan. Oh. Gaji situ. Iya. Masuk ke rekening situ. Iya. Siapa yang ngabisin? Nggak Ya tahu. situ dong. Gitu pastinya sebelah sana. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Rizky Kinos. Menteri Keuangan Terima dari kasih, terima Kinos kasih. ya. Bu dokter apa Iya, kabar iya. nih Pak Gina? Alhamdulillah stabil, lagi sibuk berdua ngurus yang kecil. Iya, ini anak pertamanya. Anak pertama. Baru Nji. Bener, papa baru. Anaknya baru usianya sekitar 2,5 bulan. hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan, Iya, betul. iya, iya. Ih, lucu-lucunya nih ya. Banget. Tapi biasanya nih kalau sebagai orang tua baru banyak tuh yang dipikirkan keinginannya. Ini. Ya Kayaknya kan? semuanya kebutuhan. Tapi Ya, Betul. iya, iya. Kinos sendiri termasuk ini nggak sih dalam mengelola keuangan nih? Termasuk yang membedakan mana wants, mana needs. Kalau sadar mana wants, mana need, sadar. Tapi cara untuk menjalankannya itu yang masih repot. Prakteknya ya. Prakteknya Iya yang sih. masih repot, Iya betul. sih, ya kan pasti banyak sekali dari keinginan-keinginan kita yang rasanya ini sepertinya keinginan saya ini adalah sebuah kebutuhan. Ya kan pasti sering gitu dong dalinya Betul. kan. Mendingan kita ngobrol-ngobrol aja sama Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development Manulife Indonesia. Oke. Halo Pak Irsan. Apa kabar Pak Irsan? Silakan Pak, silakan Pak. Pak Irsan, kita punya pertanyaan Oke. yang pelik sekali nih. Kita bingung banget sama pertanyaannya nih ya. Tadi kan kita kan sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada masyarakat bagaimana caranya kita mengetahui tentang financial literacy ini ya. Cuman ternyata tuh ada yang udah tahu, tapi ada yang tahu tapi nggak bisa dipraktekin. Betul. Masih susah membedakan want sama need-nya itu loh. Karena kan rasanya saya butuh ini. Jadi saya ingin ini karena saya butuh. Iya, betul. Kan padahal ternyata nggak gitu juga ya. Bedanya di mana tuh Pak? Jadi Gimana ya Pak? umum, karena gini, itu kebiasaan lama ya. Kebiasaan lama kita adalah selalu semuanya pengennya dibeli. Kemudian Iya. nanti baru sadar, ini sih sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Benar. Ya, hal-hal seperti itu kebiasaan lama, tapi selama kita sudah mulai melakukan perencanaan keuangan dengan lebih terstruktur, harusnya akan lebih baik. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah apakah masyarakat sudah melakukan itu? Kalau belum ada perencanaan keuangan, uang berapapun yang seperti tadi habisnya bilang, nggak iya. ketahuan kemana, itu akan selalu terjadi. Jadi kalau kita membuat perencanaan keuangan posnya jelas, harusnya lebih termanage lah. Begitu kita bisa membedakan mana yang menjadi needs dan mana yang menjadi wants, kebutuhan dan keinginan, itu harusnya bisa lebih kita kelola dengan lebih baik. Biasanya sih wants itu lebih berkaitan sama gengsi ya Pak, seringnya Betul, ya Pak ya. betul. Nah, kayaknya kita harus punya gadget baru lagi. Betul. Padahal sebenarnya gadget kita masih nggak apa-apa kok ya. Iya. Tapi salah nggak sih Pak sebenarnya itu? Kalau dikatakan salah, ada orang yang berprinsip saya pengen selalu kelihatan yang paling mutakhir, itu sebagai reward buat diri kita ya. Kita kerja keras, kemudian duitnya ada, saya pengen beli handphone yang paling baru lah. Padahal handphone dia yang
lagi kepake ini masih bagus banget. Nah ini yang mesti dipikirkan oleh orang-orang seperti ini. Apakah beneran ini menjadi kebutuhan atau hanya keinginan? Makanya nih pemirsa, jangan sampai hal ini terjadi. Nanti Anda kembali lagi ya, karena akan kita bahas lebih lanjut lagi. Tujuannya supaya apa? Anda melek financial dan Anda bisa menjadi andalan. Betul. Ya kan? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil Masa depan mapan dari sekarang. Masih muda, tahu-tahu udah di ICU, Ya. udah di gawat darurat, biayanya luar biasa besar. Kalau nggak ada persiapan untuk itu, tabungan saya yang saya investasikan untuk keperluan yang di masa datang, itu saya gunakan untuk dipersembahkan oleh